Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kultum subuh yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, serta kepada kita selaku penganut sunnahnya. Anak-anak yang berbahagia, kultum kali ini saya akan membahas tentang kenakalan remaja. Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang sosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas, atau dalam kamus gaul biasanya kita sebut dengan ABG. Remaja merupakan harta kekayaan yang paling berharga di dunia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan remaja adalah calon pemimpin dunia. Jika remaja baik, maka dunia pun akan bersedih menghadapi masa depan yang aman, tentram, dan penuh dengan perdamaian. Sebaliknya, jika remajanya tidak baik, maka hancurlah dunia tersebut. Kita pastinya ingin menjadi remaja yang unggul, bukan? Ya, insya Allah kita semua bisa menjadi remaja yang unggul, remaja yang berprestasi dan berhasil. Tapi bagaimana caranya bisa menjadi remaja yang unggul, remaja yang berprestasi dan remaja yang berhasil? Nah, pertama, kita harus hormat dengan orang tua. Ya, kenapa remaja itu harus hormat dengan orang tua? Karena jika remaja hormat dengan orang tua, dekat dan akrab dengan orang tua, maka akan mendapatkan ridha Allah yang lebih besar melalui dari doa tulus yang orang tua panjatkan kepada kita. Seperti hadis yang berbunyi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Artinya, ridha Allah itu ada di dalam keridhaan orang tua dan kemarahan Allah itu ada dalam kemarahan orang tua. Yang kedua adalah hormat kepada guru. Ya, guru merupakan orang tua kedua setelah ayah dan ibu. Jika guru-guru kita sudah ridho sama kita, maka bayangin aja betapa lancarnya mereka dalam mendidik kita dan dengan penuh kasih sayang. Dan hasilnya sungguh banyak ilmu, pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari guru. Maka penting sekali untuk membentuk remaja yang unggul, remaja yang berprestasi dan berhasil. Maka salah satunya adalah dengan menghormati bapak ibu guru. Yang ketiga adalah hormat, menghargai dan sayang kepada teman, ya. Karena kalian ini lebih sering ngabisin waktu dengan teman, bukan ya? Teman sejati adalah teman yang saling mendukung, saling menguatkan dan saling tolong menolong untuk sama-sama menjadi remaja yang unggul. Dari pergaulan dengan teman, maka kita harus pintar memilih dan memilah teman. Mana teman yang baik dan teman yang bisa membawa kita ke arah kebaikan, dan mana teman yang kurang baik, yang justru teman yang kurang baik ini dapat membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk hal-hal yang tidak baik itu seperti kenakalan remaja. Nah, apa sih definisi kenakalan remaja itu? Nakal itu berarti perbuatan yang kurang baik. Jadi kenakalan berarti perbuatan yang nakal atau perbuatan yang kurang baik. Di lingkungan masyarakat
Bisa saja kenakalan remaja ini adalah sesuatu perbuatan yang menyalahi norma atau menyalahi aturan yang berada di masyarakat tersebut. Nah, kenakalan remaja ini meliputi perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang dilakukan oleh remaja, di mana perilaku kenakalan itu sangat merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam Islam, suatu tindakan atau perbuatan yang menyalahi norma merupakan perbuatan yang menimbulkan dosa dan merugikan umat manusia yang melakukannya, ya. Apa aja sih contohnya kenakalan remaja itu? Contohnya adalah pemakaian obat terlarang, berzina, melihat foto atau melihat gambar-gambar yang porno, mencuri, membolos sekolah, itu juga termasuk dari salah satu kenakalan remaja, dan masih banyak sekali yang lainnya, kenakalan remaja yang lain. Sangat disayangkan jika remaja yang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan itu, contohnya zina, ya. Zina itu suatu perbuatan dosa, yaitu melakukan sesuatu hubungan atau perbuatan bersenggama yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar nikah, ya. Zina itu termasuk perbuatan yang dosa besar. Seperti di dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 69 yang artinya, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu. Ya. Tidak hanya zina, banyak kenakalan remaja yang lain. Belum lagi kenakalan lain itu menjadikan perbuatan dosa. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadikan seorang remaja itu bisa terperangkap dalam hal-hal yang kurang baik atau melakukan kenakalan yang ujung-ujungnya adalah berujung dosa? Mungkin saja ada beberapa faktor yang mengakibatkan para remaja ini sampai melakukan kenakalan remaja, ya. Melakukan kenakalan tersebut, beberapa faktornya bisa dari beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Ini saya contohkan. Untuk faktor internalnya adalah pertama yaitu krisis identitas. Jadi perubahan biologis dan perubahan sosiologis yang ada pada diri remaja itu mungkin terjadinya ada dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupan. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Nah, kenakalan remaja ini karena remaja tersebut itu gagal mencapai masa integrasi kedua. Artinya di masa-masa pubertas, masa-masa ABG seperti kalian ini adalah masa-masa di mana remaja itu mencari jati dirinya. Nah, di mana dia sudah membentuk identitas diri, saya adalah seperti ini. Nah, ini adalah di fase-fase seperti kalian. Maka di fase-fase seperti inilah, jika remaja itu tidak punya akar yang kuat atau tidak punya pedoman hidup yang kuat, maka dia akan mudah tergiur dengan hal-hal yang menyimpang dari aturan yang seharusnya, gitu. Yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Jadi faktor internal yang mempengaruhi remaja itu bisa menjadi kenakalan remaja adalah faktor dari kontrol dirinya yang lemah. Jadi remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima, mereka akan lebih terseret ke perilaku nakal. Begitu bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan aturan pengetahuannya. Jadi kontrol diri di sini itu seperti ini.
untuk remaja seusia kalian yang belum bisa membedakan ini adalah perbuatan yang bisa saya ikuti dan perbuatan yang tidak boleh saya lakukan, atau mungkin mereka sudah tahu ini perbuatan yang boleh saya lakukan dan ini perbuatan yang tidak boleh saya lakukan, tapi dia mempunyai kontrol diri yang lemah. Jadi mereka meskipun sudah tahu ini tidak baik untuk saya lakukan, mereka tetap lakukan karena dia mempunyai kontrol diri yang lemah. Nah, itu salah satu faktor di dalam diri yang bisa menyeret remaja untuk melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Ya. Selain faktor internal yang berada dalam diri mereka, ada juga faktor eksternal atau faktor dari luar yang mempengaruhi remaja bisa menjadi nakal. Ya. Yang pertama adalah keluarga. Jadi keluarga di sini peran orang tua itu sangat penting ya, apalagi di fase-fase remaja. Karena remaja di usia kalian itu cenderung lebih terbuka dengan teman daripada dengan orang tua. Jadi faktor eksternal, peran orang tua itu untuk mengawasi perkembangan pada fase remaja itu sangatlah penting. Untuk mengawal remaja-remaja ini sangat penting. Nah, apapun yang menjadikan seseorang itu terbentuk itu adalah dari orang tua. Nah, bisa saja kenakalan remaja ini terjadi karena mungkin salah satunya karena perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antara orang tua dan keluarga atau anggota keluarga atau dengan remaja tersebut. Tidak ada kedekatan antara orang tua dan remaja. Jadi menjadikan remaja itu karena tidak ada kontrol pengawasan dari orang tua, maka terjadilah terseret arus ke kenakalan remaja mengikuti dengan teman-temannya. Nah, jadi dalam faktor eksternal keluarga ini, keluarga itu penting sekali untuk membekali anak dengan pendidikan keagamaan, pendidikan etika, dan pendidikan moral yang bagus terhadap anak untuk bekal anak pada saat remaja seperti ini. Nah, yang kedua faktor eksternalnya adalah teman sebaya yang kurang baik. Nah, jadi yang saya sebutkan di awal bahwa kunci untuk menjadi remaja yang unggul, remaja yang berprestasi, remaja yang berhasil, maka harus hormat, harus sayang kepada teman. Tetapi teman itu juga bisa menjerumuskan kalian. Nah, makanya teman sebaya ini harus kalian ini bisa memilah teman sebaya yang baik untuk kalian jadikan teman atau yang kurang baik. Jadi faktor yang menyeret kalian untuk menjadi nakal itu adalah salah satunya teman sebaya yang kurang baik ya. Pasti teman itu sangat mempengaruhi timbulnya kenakalan. Apalagi bertemu dengan teman-teman yang memang sudah sebelumnya itu dipengaruhi oleh sebuah kenakalan, karena kita itu sulit untuk berkata tidak kepada teman yang sudah mengajak kita, maka terjadilah kita ikut terjerumus dalam kenakalan mereka. Jadi biasanya itu kalau ada teman yang ngajak, ayo ke sini, ayo bolos sekolah, nah, misalkan salah satunya gitu, tetapi kita tidak mampu untuk berkata tidak, saya tidak mau membolos. Nah, itu karena kita tidak mampu berkata tidak kepada teman tersebut, entah kita itu sungkan atau teman itu karena sudah baik sama kita. Nah, itu akan menjadikan kita terseret di dalam kenakalan-kenakalan remaja melalui dari teman sebaya ini. Nah, itu dalam masuk faktor eksternal. Nah, yang ketiga untuk faktor eksternal selanjutnya adalah komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Nah, karena lingkungan merupakan salah satu media yang bisa membentuk seorang anak atau seorang remaja, maka sangat disayangkan kalau remaja itu berada di dalam lingkungan yang tidak baik, ya.
dalam suatu organisasi atau suatu komunitas, pasti tidak semua anggota itu bisa berpikiran positif semua atau berperilaku baik semua, gitu ya. Pertentangan dan perbedaan pendapat ini sering berujung pada sesuatu yang melenceng. Nah, ini misalkan saja ada di dalam suatu komunitas ada perbedaan pendapat, atau di dalam suatu komunitas yang satunya ini bisa lebih unggul dari yang lain, maka terjadilah sifat iri dari anggota yang tidak unggul ini. Nah, anggota yang bersifat iri atau tidak unggul ini itu biasanya cenderung melakukan segala cara ya untuk bisa mengungguli, entah itu caranya yang baik atau caranya yang kurang baik. Nah, ini caranya yang kurang baik ini yang bisa menyeret kalian kepada hal-hal yang kurang baik gitu. Nah, itu adalah beberapa faktor dari eksternal yang mempengaruhi suatu remaja bisa berbuat perbuatan yang nakal. Lalu bagaimana sih kita sebagai pelajar, sebagai remaja, ataupun sebagai orang tua, sebagai masyarakat juga, sebagai umat yang ada di dunia ini dalam menyikapi penyebab terjadinya kenakalan remaja ini? Bagaimana kalian sebagai seorang santri, kalian sebagai seorang siswa untuk menyikapi penyebab hingga terjadinya kenakalan remaja yang mungkin kalian jumpai di sekeliling kalian. Ya, yang pertama ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri. Ya, itu bisa kita atasi dengan cara kita mempunyai teladan atau figur-figur orang dewasa yang baik. Jadi kalian sudah punya role model. Role model itu harus orang-orang dewasa yang baik, yang santun, atau seperti Pak Kiai atau panutan kalian yang baik. Nah, role model itu nanti yang akan bisa membawa kalian kepada perilaku-perilaku yang baik. Nah, ini salah satu media untuk bisa mengatasi kenakalan remaja. Ya. Yang kedua, hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja adalah adanya motivasi dari keluarga, motivasi dari guru, atau motivasi dari teman-teman sebaya kalian. Makanya itu saya sangat anjurkan di awal tadi, bagaimana untuk menjadi remaja yang unggul adalah menghormati orang tua, menghormati guru, dan menghargai sesama teman. Karena tiga ini, keluarga dan guru dan teman, kita akan butuh motivasi atau support dari mereka sehingga kita akan menjadi remaja yang unggul dan kita juga bisa terhindar dari kenakalan remaja. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kenakalan remaja? Ini kemauan orang tua ya untuk membenahi kondisi keluarga sehingga keluarga itu menjadi harmonis, keluarga itu komunikatif, sama anggota keluarga ini saling komunikasi, terbentuk komunikasi yang bagus ya. Jadi keluarga menjadi tempat yang nyaman ya bagi remaja. Kalau nanti kalian sudah di pondok, maka di dalam kamar dengan pembina, dengan guru, nah itu sebaik mungkin, seoptimal mungkin kalian harus bisa menjadi berkomunikasi yang baik dengan pembina, dengan teman, dengan guru ya, sehingga kalian akan mencontoh perilaku-perilaku baik yang ada di sini dan tentunya kalian akan bisa terhindar dari kenakalan remaja. Nah, melakukan pendekatan dengan guru, dengan teman, dengan pembina gitu ya. Terus kalian juga pandai memilih teman ya, dan pandai memilih lingkungan yang bagus. Insya Allah kalau sudah di pesantren lingkungannya sudah bagus, insya Allah ya, insya Allah kita akan terhindar dari kenakalan remaja. Nah, jadi
marilah kita mengajak para remaja, mengajak teman-teman kita jangan sampai melakukan kenakalan ya, yang merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma, menyimpang dari agama gitu ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam kenakalan remaja ya. Kita ajak teman kita yang saat ini belum mempunyai perilaku yang bagus, kita ajak untuk mereka berperilaku yang bagus. Bagi remaja yang belum pernah melakukan perbuatan keji, pertahankan ya, optimalkan kemampuan kalian ya. Apabila ada remaja yang sudah pernah melakukan kenakalan, mari kita ajak, jangan minder, jangan kalian menutup diri, jangan kalian mau ya, tapi kalian harus bangkit dari kesalahan-kesalahan kalian. Kalian sadari, kalian perbaiki, dan untuk selanjutnya kalian harus menjadi pribadi yang baik ya. Gitu. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.